Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laini Puji Lestari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas forum 9 mata kuliah Auditing 1. Dalam forum 9 kali ini saya akan membahas mengenai penilaian resiko, respon resiko, dan pelaporan. Dalam penilaian resiko terdapat 3 tahap, yaitu tahap pemahaman entitas dan lingkungan. Dalam tahap pemahaman entitas dan lingkungan, di dalam entitas ini meliputi siapakah pemegang sahamnya, siapakah komisarisnya, siapakah direktur utamanya, kemudian sumber dananya dari mana, siapa saja customernya, kemudian siapa saja supplier utamanya, siapa saingnya, semacam itu. Kemudian selanjutnya untuk lingkungan ini meliputi lingkungan pengendalian. Bagaimana perusahaan menilai dari resiko yang akan terjadi, kemudian merespon resiko dan melaporkan resiko yang akan terjadi. Kemudian lingkungan yang selanjutnya adalah lingkungan perusahaan ini bergerak dalam bidang apa. Nah, selanjutnya yaitu prosedur analitis awal. Dalam prosedur analitis awal, kita akan menganalisa laporan keuangan dengan cara vertikal atau horizontal. Kita bisa membandingkan laporan keuangan berjalan dengan laporan keuangan tahun lalu. Kemudian selanjutnya yaitu materialitas. Di materialitas ini adalah suatu nilai di mana suatu kesalahan ini dapat ditolerir. Materialitas ini tergantung dari perusahaan ataupun dari KAP. Di materialitas ini ada 3 materialitas yang biasa digunakan, yaitu overall materiality, performance materiality, dan assertion materiality. Overall materialitas ini perhitungannya tergantung perusahaan ini bergerak dalam bidang apa. Bila perusahaan adalah perusahaan dagang, maka dasar dari perhitungannya adalah dari persediaan. Jika perusahaan ini adalah perusahaan jasa, maka dasar perhitungannya adalah dari pendapatan. Nah, persentasenya adalah sekitar 0,5 hingga 2%. Kemudian untuk performance materiality, persentase perhitungannya yaitu 50% hingga 80% dikali dengan overall materiality. Untuk assertion materiality, persentasenya yaitu 3% hingga 5% dikali dengan performance materiality. Apabila hasil error lebih besar dari hasil assertion materiality, maka perusahaan harus melakukan adjustment. Nah, persentase ini kita tentukan dari mana? Persentase ini dapat kita tentukan berdasarkan rendah atau tingginya resiko dari perusahaan. Jika perusahaan memiliki resiko yang tinggi, maka kita harus memilih persentase yang rendah. Dan jika perusahaan memiliki resiko yang rendah, maka persentase yang kita ambil dapat lebih tinggi. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu respon resiko. Dalam merespon resiko kita harus memahami beberapa hal, yaitu test of control, kemudian pengujian saldo dan transaksi, kemudian evaluasi, kemudian materialitas revisi. Materialitas revisi ini bisa jadi saat kita melakukan evaluasi dan pengujian terdapat hal-hal yang berpengaruh terhadap naik dan turunnya resiko sehingga kita harus menambah atau mengurangi tingkat materialitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus memahami prosedur analitis final. Prosedur analitis final ini adalah kita harus melihat apakah laporan keuangan ini sudah cukup untuk kita uji atau memang masih kurang. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan ini kita akan menganalisa bukti audit. Apakah bukti-bukti audit yang kita analisa ini sudah cukup atau masih kurang? Apakah sudah memenuhi prosedur dari OJK atau masih kurang? Jika bukti-bukti audit ini sudah cukup, maka kita akan menentukan pendapat. Penentuan pendapat atau penentuan pendapat dalam audit ini yaitu ada beberapa, yaitu ada wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian, tidak wajar, kemudian tidak menyertakan pendapat. Nah, soal yang kedua adalah apa yang dimaksud pengendalian internal dalam suatu perusahaan.
Pengendalian internal dalam suatu perusahaan adalah prosedur dalam perusahaan untuk melindungi aset atau pengelolaan informasi dalam suatu perusahaan, dan juga cara untuk memastikan dalam suatu perusahaan itu mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Kemudian soal yang selanjutnya adalah bagaimana cara entitas tersebut membuat SOP agar seluruh pembelian bahan baku produksi memang diperlakukan perusahaan dan pembayarannya pun masuk ke rekening supplier tersebut dengan jumlah yang sesuai. Caranya yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi haruslah orang-orang yang berwenang. Kemudian kita melakukan pemisahan tanggung jawab, di mana dari yang memberikan pengajuan, kemudian pelaksana dan pencatatan itu harus terpisah supaya tidak terjadi kecurangan. Kemudian yang soal selanjutnya adalah bagaimana cara entitas meyakini bahwa seluruh biaya gaji yang dibayarkan setiap bulan memang benar ada orangnya, bukan orang fiktif dan orang tersebut memang bekerja 20 hari dalam sebulan. Nah, untuk kita memastikan bahwa gaji memang dibayarkan kepada karyawan dan dengan jam kerja yang sesuai adalah kita harus mengecek bukti-bukti atau dokumentasi dari pembayaran gaji ini. Kita bisa mengecek kartu kontrol absensi, kemudian tiket absensi, dan buku besar penggajian. Dari situ kita dapat mencocokkan apakah benar ada karyawan sejumlah itu bekerja pada jam berapa sampai jam berapa. Di situ kita bisa melakukan pengecekan. Kemudian soal yang selanjutnya, soal nomor 4, jika misalkan terdapat 70 transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu dalam 1 tahun, apakah Anda menggunakan sampling untuk menguji bahwa seluruh transaksi pembelian tersebut memang disetujui oleh manajer pembelian? Jika iya, berapa jumlah sampling atas pengujian pengendalian pembelian Anda? Menurut saya, kita bisa menggunakan metode sampling karena metode sampling ini dapat mempersingkat waktu pengujian dan hasilnya pun dapat mewakili dari jumlah populasi. Berapa jumlah sampling atas pengujian pengendalian pembelian ini dapat kita hitung melalui rumus. Yang pertama, kita harus menentukan sampling interval, kemudian kita cara selanjutnya yaitu menghitung jumlah sampel yang akan kita ambil. Nah, dasar dalam perhitungan ini yaitu laporan keuangan. Karena PT Asabri ini merupakan perusahaan jasa, jadi untuk perhitungan performance materiality ini akan saya ambil dari jumlah pendapatan PT Asabri. Untuk pengerjaannya langsung saja kita coba di Excel. Yang pertama, kita harus menghitung sampling interval. Sampling interval ini rumusnya adalah performance materiality dibagi dengan confidence factor. Performance materiality ini kita dapat dari persentase performance materiality dikali dengan overall materiality. Nah, untuk kasus dari PT Asabri ini, karena dia merupakan perusahaan negara, jadi menurut saya resikonya Asabri ini adalah rendah. Sehingga untuk menghitung overall materiality, saya memilih angka 5%. Saya memilih angka 2% untuk perhitungan ini. Jadi yang pertama kita menghitung overall materiality. Overall materiality-nya yaitu 2% dikalikan dengan jumlah pendapatan tahun 2017. Gini. Ya.
Ini dalam miliar rupiah. Kemudian setelah kita menemukan overall materiality, selanjutnya kita menghitung performance materiality. Sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya, performance materiality ini range-nya dari 50% hingga 80%. Kita ambil 80% untuk perhitungan di PT Asabri. Kita 80% dikalikan dengan OM 72317. Baik, kita bisa menghitung sampling interval. Berarti 72317 dibagi dengan confidence factor. Untuk kasus ini saya mengambil confidence factor 3. Jadi ini adalah hasil dari sampling interval. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung jumlah sampling. Jumlah sampling ini memiliki rumus, yaitu jumlah populasi dikurangi dengan salah satu nilai populasi, kemudian dibagi dengan sampling interval. Di sini jumlah populasinya itu yaitu jumlah pendapatan. Jumlah pendapatannya kita ambil dari sini 2017. Kemudian kita kurangi salah satu nilai populasinya ini, kita mengambil angka misalkan 43.659. Kemudian ini dalam kurung, kemudian dibagi dengan sampling interval. Kita ketemu jadi jumlah sampling, berarti dari tadi soalnya 780 transaksi, yang akan kita ambil sampel adalah sebanyak 186. Jadi untuk pendapatan jasa PT Asabri akan kita uji sebanyak 186. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, jika misalkan terdapat 13 kali pembayaran gaji dalam setahun, apakah Anda menggunakan sampling untuk menguji bahwa seluruh pembayaran gaji telah diotorisasi oleh manajer keuangan? Menurut saya bisa dalam satu tahun hanya ada 13 kali gaji, kita bisa menggunakan metode sampling dan juga kita bisa menggunakan metode menyeluruh. Namun jika memang kita ingin melakukannya dengan waktu yang terbatas, saya menganjurkan untuk menggunakan metode sampling, karena metode sampling ini dapat mempersingkat waktu seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian hasilnya pun mewakili dari jumlah-jumlah populasi yang ada dalam data. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.